wabarakatuh. Tabi pun, perkenalkan nama saya Cita Losweva dengan NPM 224111160. Di sini saya ingin menjelaskan tentang mata kuliah Hukum Bisnis, yaitu tentang badan usaha yang berbentuk badan hukum. Dilansir dari hukum online berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, ada badan-badan usaha yang diwajibkan berbentuk badan hukum, seperti misalnya rumah sakit yang didirikan pihak swasta, di mana kegiatan usahanya hanya bergerak di sektor pelayanan kesehatan. Hal ini tidak berlaku untuk rumah sakit publik yang dikelola oleh negara. Selain itu juga, jika di dalam suatu badan usaha terdapat modal yang ditanamkan oleh pihak asing, maka badan usaha tersebut wajib untuk membentuk badan usaha berbadan hukum. Contoh dalam kasus ini adalah perseroan terbatas atau PT. Hal ini juga berlaku untuk UMKM. Jika dalam perkembangannya badan usaha kita memiliki pendanaan atau modal asing, maka wajib dialihkan statusnya menjadi badan usaha berbadan hukum. Karakteristik suatu badan hukum yaitu adanya pemisahan kekayaan pemilik dengan kekayaan badan usaha, sehingga pemilik kemudian hanya bertanggung jawab sebatas harta yang dimilikinya saja. Perseroan terbatas atau PT dalam bukunya yang berjudul Hukum Perseroan Terbatas, Yahya Harahap menjelaskan dengan singkat bahwa suatu PT haruslah memenuhi beberapa syarat, yaitu yang pertama, merupakan persekutuan modal, yang kedua didirikannya berdasarkan perjanjian, yang ketiga melakukan kegiatan usaha, yang keempat lahir melalui proses hukum dalam bentuk pengesahan pemerintah. Nah, karena PT merupakan suatu persekutuan modal, maka pemegang saham dalam lembaga ini hanya bertanggung jawab sebatas saham yang dimilikinya, tidak meliputi harta kekayaan pribadinya. Yang kedua, koperasi. Koperasi adalah suatu badan usaha yang diisi oleh orang-orang badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi, yaitu sebagai gerakan ekonomi rakyat yang dijalankan berdasarkan asas kekeluargaan. Sistem penerima anggota umumnya sangat terbuka dan bersifat sukarela alias tanpa paksaan. Yang ketiga, yayasan. Jenis terakhir adalah yayasan, yaitu suatu badan hukum yang terdiri atas kekayaan yang dipisahkan dan diperuntukkan untuk guna mencapai tujuan tertentu di bidang sosial, keagamaan, dan kemanusiaan. Lembaga ini tidak memiliki anggota selain pengurus charity alias kegiatan-kegiatan beramal bersifat kemanusiaan. Suatu yayasan bisa pula melakukan satu asas perbedaan kegiatan usaha atau produksi barang dan jasa dan lain-lain. Dengan tujuan untuk menunjang kegiatan sosialnya, hal ini dilakukan dengan mendirikan unit usaha atau perusahaan dalam suatu badan usaha lain. Perusahaan sebagai pilar atau wahana pembangunan perekonomian ini telah diatur dalam KUHP Perdata, KUHD Dagang, dan peraturan-peraturan perundang-undangan di Indonesia dengan berbagai bentuk hukum. Bentuk-bentuk hukum badan usaha tersebut adalah persekutuan perdata, firma, persekutuan komanditer, perseroan terbatas, koperasi, badan usaha milik negara. Persekutuan perdata menurut RT Sultandia R. Hadikusumah dan Sumantoro. Persekutuan perdata adalah suatu persekutuan yang dibentuk atas suatu perjanjian, di mana dua orang atau lebih mengingatkan diri untuk memasukkan sesuatu atau inbring ke dalam persekutuan dengan maksud untuk membagi keuntungan. Yang kedua, persekutuan firma, yakni suatu jenis persekutuan perdata yang khusus didirikan untuk menjalankan perusahaan dengan nama bersama. Persekutuan jenis ini diatur dalam pasal 16 sampai dengan pasal 35 KUHD dan mengandung unsur-unsur berikut, yaitu menjalankan usaha bersama dengan nama bersama atau firma, tanggung jawab sekutu secara pribadi atau keseluruhan. Persekutuan komanditer atau biasa disebut dengan CV, singkatan dari Komanditer Vennootschap, diatur dalam pasal 19 sampai dengan pasal 21 KUHD, yakni suatu firma yang memiliki satu atau beberapa orang sekutu komanditer. Persekutuan komanditer mempunyai dua macam sekutu, yaitu sekutu komplementer, yaitu sekutu yang ikut aktif dalam mengurus persekutuan. Sekutu komanditer yaitu sekutu yang pasif, tidak aktif dalam mengurus persekutuan. Yang keempat, perseroan terbatas, yaitu suatu bentuk usaha dalam berbadan hukum yang pada awalnya dikenal dengan nama
Non-loss vennootschap atau NV, istilah terbatas di dalam perseroan terbatas tertuju pada tanggung jawab pemegang saham yang hanya terbatas pada nilai nominal dari semua saham yang dimilikinya. Sekian video penjelasan dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.